wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi li'abdihi yaghfir wa yarham. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin Syimadul wa Bufran wa ala alihi wa ashabihil bararatul kiram. Amma ba'd. Adik-adik mahasiswa mahasiswi Fakultas Syariah YIN Madura yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah. Marilah kembali tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang ketiga ini, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali sekalipun melalui dunia maya. Dan mudah-mudahan adik-adik yang ada di rumah mudah-mudahan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dikaruniai kesehatan, kebahagiaan, sejahtera lahir dan batin. Adik-adik yang berbahagia, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang pengajuan gugatan dan permohonan. Adik-adik yang berbahagia, manusia hidup di dunia ini, termasuk kita-kita ini, di dalam hidupnya pasti akan mengalami persoalan. Terkadang persoalan hidup, terkadang juga persoalan hukum. Terkadang juga memiliki kepentingan atau kebutuhan terhadap hukum. Adik-adik yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya berada di depan Pengadilan Agama Pamekasan. Ini adalah tempat para pihak pencari keadilan untuk mengajukan perkaranya, ya, untuk mengajukan permohonan ataupun gugatan apabila pihak-pihak tersebut mempunyai persoalan hukum atau kepentingan hukum. Adik-adik yang berbahagia, sebelum kita berbicara tentang gugatan dan permohonan, maka adik-adik perlu ketahui bahwa pengadilan agama adalah tempat mencari keadilan di bidang hukum perdata. Apa itu hukum perdata? Hukum perdata biasa disebut juga dengan hukum privat, yaitu hukum mengenai kepentingan hukum seseorang, baik antara seseorang dengan orang lain, antara seseorang dengan badan hukum, antara badan hukum dengan badan hukum. Itu adalah hukum perdata, yaitu terkait kepentingan hukum antara seseorang dengan orang lain, antara seseorang dengan badan hukum, antara badan hukum dengan badan hukum. Seperti itu adik-adik sekalian. Jadi kalau hukum publik atau hukum pidana itu adalah terkait dengan antara seseorang atau badan hukum dengan negara. Kalau ini adalah antara privat itu pribadi. Jadi antara orang dengan orang, sekali lagi ya, diulang-ulang sama ibu ini supaya paham, antara orang dengan orang, antara orang dengan badan hukum, antara badan hukum dengan badan hukum. Baik adik-adik sekalian, pengadilan agama sebagaimana sudah saya terangkan pada pertemuan yang lalu adalah tempat mencari keadilan bagi para pihak yang membutuhkan keadilan mengenai wewenang pengadilan agama. Wewenang pengadilan agama itu seperti yang telah saya sebutkan kemarin, yaitu wewenang absolutnya bidang perkawinan, bidang pewarisan, sedekah, infak, kemudian ekonomi syariah, ya, bidang perkawinan banyak. Nah, bidang perkawinan itu bisa diajukan gugatan atau permohonan. Kalau permohonan seperti permohonan isbat nikah, permohonan izin poligami, permohonan wali adol, kemudian permohonan dispensasi kawin dan permohonan lainnya. Kalau gugatan itu gugatan cerai talak, gugatan cerai gugat, ya, yang diajukan oleh perempuan itu cerai gugat, yang diajukan laki-laki itu cerai talak. Kemudian gugatan waris,
gugatan pembatalan hibah dan sebagainya. Sekarang adik-adik sekalian yang berbahagia, apa bedanya antara gugatan dengan permohonan? Kalau gugatan itu adalah pengaduan seseorang ke pengadilan, ada lawannya. Nah, yang namanya itu adalah kontensius, perkara kontensius. Jadi perkara gugatan itu adalah perkara yang diajukan oleh seseorang ke pengadilan melawan orang lain atau melawan badan hukum, atau badan hukum melawan badan hukum. Jadi gugatan itu adalah perkara yang ada lawannya. Nah, kalau permohonan itu biasa disebut dengan volunter, tidak ada lawannya, ya adik-adik ya. Nah, kemudian penggugat itu bisa terdiri dari beberapa orang, bisa penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3 dan seterusnya. Demikian juga tergugatnya, bisa juga tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 dan sebagainya. Kalau permohonan itu tidak ada lawan. Permohonan itu tapi bisa juga ada pemohon 1, pemohon 2 dan sebagainya, tapi tidak ada termohonnya. Ada perkara gugatan yang disebut dengan permohonan, yaitu permohonan cerai talak, kemudian permohonan izin poligami, itu permohonan. Tapi sebenarnya itu gugatan, ada lawannya, cuma disebut permohonan. Baik adik-adik sekalian, untuk jelasnya, mari Ibu akan buka PowerPoint yang sudah Ibu siapkan. Mari saya masuk dulu menuju laptop Ibu. Baik adik-adik sekalian, ini saya sudah ada di depan PowerPoint yang sudah saya siapkan untuk adik-adik. Sebisa mungkin ikutilah penjelasan saya ini mulai dari awal sampai akhir ya, supaya paham tentang pengajuan gugatan dan permohonan. Insya Allah materi ini akan bermanfaat bagi adik-adik sekalian, dan supaya adik-adik nantinya bisa menjadi sarjana Fakultas Syariah yang mumpuni, yang profesional. Apalagi bagi adik-adik yang ingin menjadi hakim, ingin menjadi advokat, maka materi ini harus dipahami dengan maksimal, karena materi inilah yang diperlukan untuk seorang pengacara nantinya. Nah, sudah saya buka layarnya. Baik, pengajuan gugatan permohonan. Adik-adik yang berbahagia, pengajuan gugatan atau permohonan di pengadilan, dalam hal ini di pengadilan agama, itu terkait apa? Terkait seseorang dalam rangka ingin memenuhi haknya, ya. Kenapa seseorang menggugat atau mengajukan permohonan? Karena seseorang atau badan hukum itu ingin termenuhi haknya atau ingin terselesaikan kepentingan hukumnya. Jadi hal ini kita akan terlebih dahulu akan berbicara tentang hukum perdata. Karena pengadilan agama itu menangani perkara perdata, yaitu perkara perdata Islam, perkara perdata agama. Ya. Untuk itu kita harus tahu dulu apa itu hukum perdata. Hukum perdata yaitu aturan-aturan hukum tentang hak dan kewajiban antara seseorang dengan orang lain, antara seseorang dengan badan hukum, atau antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Nah, di depan tadi sudah saya jelaskan kepada adik-adik sekalian. Sedangkan hukum acara perdata adalah mengatur tentang cara mempertahankan hukum perdata. Jadi kalau ingin mempertahankan haknya atau ingin terpenuhi haknya, karena haknya seumpamanya masih dimiliki orang lain, seumpamanya
seseorang mempunyai hak waris, ternyata harta warisnya masih dipegang atau dikuasai oleh orang lain, oleh familinya atau oleh saudaranya. Maka supaya ia mendapatkan haknya bagaimana? Maka ia harus mengajukan gugatan supaya hak-haknya itu bisa terpenuhi. Kemudian seseorang yang mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan dalam rangka menuntut hak dan mengurus kepentingan hukumnya. Apakah seseorang atau suatu badan hukum mau menggugat atau tidak? Itu sepenuhnya terserah kepada yang bersangkutan. Sebab namanya hukum perdata itu adalah hukum privat. Jadi hak seseorang itu adalah hak privat, hak pribadi. Jadi sekalipun seumpamanya seseorang itu dirugikan haknya, akan tetapi ia diam saja, tidak mau menggugat, tidak ada masalah. Kalau dia mau menggugat, ya menggugat ke pengadilan. Oleh karena itu adik-adik sekalian, ketika seseorang mau menggugat, mau mengajukan permohonan, tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun, bahkan dari instansi manapun. Kecuali untuk perceraian adik-adik ya. Kalau perceraian memang sudah ada aturannya bagi seorang pegawai negeri ketika mau mengajukan cerai, maka dia harus mendapatkan izin dari atasannya ya. Kalau yang menggugat itu si pegawai negeri, dia harus mendapatkan izin. Kalau yang menggugat itu suaminya atau istrinya yang bukan pegawai negeri, akan tetapi yang digugat itu pegawai negeri, maka si tergugat nantinya harus mendapatkan keterangan dari atasannya supaya dia bisa melakukan perceraian di pengadilan. Paling tidak mendapatkan izin untuk menghadiri persidangan di pengadilan. Baik adik-adik, sekarang mengenai pengertian gugatan. Ibu sudah jelaskan bahwa gugatan itu disebut juga sebagai kontensius. Kontensius itu apa? Yaitu ada lawan atau ada sengketa. Jadi di sini pengertian gugatan adalah tuntutan hukum guna pemenuhan hak dan kewajiban tertentu yang diajukan oleh seseorang atau lebih atau suatu badan hukum sebagai penggugat terhadap seseorang atau lebih, atau suatu badan hukum sebagai penggugat terhadap seseorang atau lebih, atau terhadap suatu badan hukum sebagai tergugat melalui pengadilan. Jadi adik-adik sekalian, penggugat itu bisa terdiri dari penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3. Bisa sendiri ya. Kalau kayak suami istri menggugat cerai, ya sendiri, penggugat saja. Suaminya jadi tergugat atau sebaliknya. Tetapi kalau waris, bisa jadi tuh penggugatnya lebih dari seseorang. Karena yang merasa dirugikan, seumpamanya hanya dikuasai oleh saudara tertua, maka yang menjadi tergugat yang menguasai itu. Nah, kemudian yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh saudaranya bisa menjadi penggugat. Kalau saudaranya 4 semuanya jadi bisa penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3. Kemudian yang menguasai harta itu menjadi tergugat. Demikian juga kalau badan hukum ya adik-adik sekalian, badan hukumnya 1 tapi yang mau digugat banyak, tergugatnya yang banyak. Selanjutnya ditinjau dari segi perkara. Gugatan merupakan perkara kontensius, yaitu perkara yang sifatnya mengandung sengketa atau lawan. Perselisihan antara dua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat yang dibuat. Nah, maksudnya ini gugatan itu ditinjau dari perkara merupakan perkara kontensius. Nah, merupakan perselisihan antara dua pihak, penggugat dan tergugat. Nah, produk hukumnya adalah putusan. Jadi kalau mengajukan gugatan, nanti gugatan kan ada lawan, mengandung sengketa. Produk hukum dari pengadilan yang dikeluarkan adalah berupa putusan. Nah, selanjutnya ini mengenai pengertian permohonan. Permohonan disebut juga dengan volunter.
Permohonan adalah suatu tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Contohnya, ketika seseorang melakukan perkawinan di luar KUA, ya, perkawinan liar, kemudian ia ingin perkawinannya disahkan oleh pengadilan agama, maka si suami dan istri yang menikah tidak di depan KUA, ya, atau orang Madura biasa mengatakan perkawinan siri, kemudian suami istri ini ingin agar perkawinannya disahkan oleh pengadilan, maka ia mengajukan permohonan isbat nikah. Siapa yang menjadi pemohon? Ya, suami istri tersebut. Suami menjadi pemohon 1, istri menjadi pemohon 2. Tidak ada lawan kalau permohonan. Seperti halnya juga penetapan ahli waris. Para ahli waris ini tidak ada sengketa di antara mereka. Kemudian mereka membutuhkan untuk balik nama tanah warisan, untuk mengambil uang di bank, warisan dari orang tuanya. Mereka membutuhkan penetapan ahli waris dari pengadilan agama. Maka para ahli waris ini bisa mengajukan permohonan karena tidak ada sengketa, ya. Hanya untuk ditetapkan sebagai ahli waris oleh pengadilan agama, dan juga bisa bagian-bagiannya juga minta. Jadi kalau permohonan untuk perkara waris adik-adik, ya, kalau permohonan itu bisa minta penetapan pewarisnya siapa, ahli warisnya siapa, dan bagian dari ahli waris itu berapa, apa seperdua, apa sepertiga, ya. Kalau sesaudara kan dapat asobah, yang laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian, kan seperti itu, minta bagiannya. Kalau gugatan dalam waris itu bisa juga minta ditetapkan harta warisnya. Kalau permohonan tidak bisa. Kalau tidak ada kan dan tidak perlu, kan, memang kalau permohonan kan hanya minta ditetapkan sebagai ahli waris dan minta bagiannya. Kalau sengketa terkadang kan hartanya dikuasai. Disitulah kalau sengketa berupa gugatan bisa minta penetapan pewarisnya siapa, ahli warisnya siapa, bagiannya berapa masing-masing, dan juga ditetapkan harta-harta yang menjadi warisan dari pewaris. Itu bedanya, ya. Jadi kalau permohonan tidak ada lawan, kalau gugatan ada lawan, ada sengketa. Kalau permohonan tidak ada sengketa atau tidak ada lawan. Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan volunter, yaitu permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Saya kira adik-adik paham, ya. Jadi dalam perkara gugatan terdapat 2 pihak yang saling berhadapan atau bersengketa. Sedangkan dalam perkara permohonan hanya 1 pihak, yaitu pemohon saja, tidak ada pihak lawan. Ini adik-adik perlu dijelaskan, ya. Di pengadilan agama ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa kontensius, sehingga di dalamnya ada 2 pihak, yaitu pemohon dan termohon, ya, tetapi disebut permohonan, ya, yaitu permohonan cerai talak dan permohonan izin berpoligami. Sekalipun ini sebenarnya berupa perkara sengketa, perkara kontensius, ya, tapi untuk perkara cerai talak itu disebut permohonan cerai talak. Kemudian juga permohonan izin beristri lebih seorang atau poligami itu disebut juga permohonan. Tapi ini sebenarnya ada sengketa, hanya 2 perkara ini adik-adiknya. Selanjutnya, gugatan bisa dilakukan secara lisan, tertulis, atau melalui kuasa hukum, ya. Kalau lisan itu diajukan di depan ketua pengadilan agama, atau ketua pengadilan agama bisa mendelegasikan kepada hakim. Jadi kalau seseorang yang tidak bisa nulis, ya, tidak bisa baca tulis, yang buta huruf adik-adiknya, hanya bisanya ngempol
kata orang Madura hanya bisa ngempol ya. Nah, jadi untuk mereka yang tidak tahu baca tulis itu bisa menceritakan masalahnya di depan ketua pengadilan atau di depan hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Setelah menceritakan masalahnya, maka ketua atau hakim membuatkan gugatan. Baru mereka ngempol ya di bawah gugatan yang dibuatkan oleh ketua atau hakim. Tetapi kalau yang bisa baca tulis, maka dia bikin surat gugatan sendiri ya. Kemudian kalau menguasakan ke kuasa hukumnya yang membuatkan. Jadi nanti yang tanda tangan kuasa hukumnya kepada pengacara atau advokat. Baik adik-adik, kita lanjut. Gugatan atau permohonan yang dibuat secara tertulis ditandatangani oleh penggugat. Jika penggugat menunjuk kuasa khusus, maka gugatan ditandatangani oleh kuasa hukumnya ya. Jadi nanti di belakang akan kita bicarakan tentang kuasa khusus. Kemudian surat gugatan atau permohonan dibuat rangkap 6, minimal 5 rangkap. Masing-masing 1 rangkap untuk penggugat, 1 rangkap untuk tergugat atau menurut kebutuhan ya. Selanjutnya, sekarang bagaimana nih cara membuat surat gugatan atau permohonan? Ketika adik-adik diminta bantuan oleh familinya, oleh saudaranya untuk bikin surat gugatan, apa saja yang harus dituangkan dalam surat gugatan? Ini menurut HR atau RBG ya. Dan juga di dalam RV ya. Gugatan itu yang pertama harus ada identitas pihak, identitasnya siapa yang menggugat, namanya siapa, umurnya berapa, agamanya apa, pekerjaan, kemudian tempat tinggalnya di mana, harus jelas tempat tinggalnya di mana. Kalau nanti baik penggugat dan tergugat harus jelas alamatnya. Kalau nanti tergugatnya tidak diketahui alamatnya, harus disampaikan bahwa dulu tergugat bertempat tinggal di dusun apa, desa apa. Namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya juga kewarganegaraan bisa juga disampaikan ya adik-adik sekalian. Kemudian yang kedua yang harus ada di dalam gugatan tersebut, di samping identitas ya. Yang pertama identitas, yang kedua adalah fundamentum petendi atau yang biasa disebut dengan posita. Apa itu posita? Yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa ya, peristiwa yang terkait dengan perkara yang diajukan, atau penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar alasan gugatan. Contohnya perkara perceraian. Apa yang disebut posita? Yaitu kisahnya itu, kisah perjalanan riwayat fakta kejadian ya, berdasarkan fakta kejadian atau peristiwa hukum. Seumpamanya ada, jadi posita itu memuat dua adik-adik ya, ada fakta kejadian atau peristiwa hukum. Seumpamanya contoh dalam perkara perceraian ya, ketika adik-adik membantu membuat surat gugatan perceraian, baik cerai talak atau cerai gugat. Nah, di situ kan disampaikan yang bertanda tangan di bawah ini siapa namanya, kemudian umur berapa, agamanya apa, pekerjaannya apa, alamatnya di mana, sebagai penggugat, melawan siapa tergugatnya. Kalau perceraian kan yang menggugat yang di atas semuanya suaminya atau istrinya, di bawahnya itu tergugatnya suami atau istrinya sebagai tergugat. Setelah itu disampaikan adapun alasan-alasan dari gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut. Harus memuat, yang pertama harus memuat peristiwa hukum, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal sekian
berdasarkan bukti akte nikah nomor sekian tanggal sekian, cerita terus ya. Kemudian setelah itu melakukan hubungan suami istri, kemudian dikaruniai anak, kemudian pada perkembangan berikutnya pada tahun sekian sampai sekian rukun, namun sejak tahun sekian tidak rukun, sering bertengkar, alasannya apa? Itu namanya posita. Nah, jadi yang kedua, alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan ya. Jadi yang pertama yang penting itu adalah ada fakta, ada peristiwa hukum ya. Nah, kemudian kalau bisa ada dasar-dasar hukumnya bahwa perceraian bisa dikabulkan berdasarkan pasal sekian dan sekian. Tapi itu tidak wajib. Hanya kalau bisa dicantumkan, kalau seumpamanya tidak juga tidak masalah. Kemudian yang wajib lagi harus ada petitum. Apa itu petitum? Tuntutan. Tuntutannya apa? Setelah bicara dasar-dasar peristiwa, fakta-fakta hukumnya, fakta kejadian dan peristiwa hukumnya, kemudian yang diminta itu apa? Jangan hanya sekedar cerita, tapi harus ada tuntutan, namanya petitum. Yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat atau pemohon agar digabulkan oleh hakim. Kalau perceraian ya petitumnya berdasarkan alasan-alasan atau dasar-dasar fakta hukum kejadian di atas, maka penggugat mohon agar majelis hakim pengadilan agama Pamekasan umpamanya menjatuhkan putusan sebagai berikut. Nah, ini petitum. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bain suro tergugat terhadap penggugat umpamanya. Kemudian yang ketiga, membebankan biaya perkara menurut hukum. Nah, itu namanya petitum yang diminta itu. Kalau waris, apa yang diminta? 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menetapkan si A adalah pewaris yang meninggal tanggal sekian. Kemudian 2. Menetapkan ahli waris dari si A sebagai berikut. Siapa? Kemudian kalau gugatan menetapkan harta waris dari pewaris adalah sebagai berikut. Kemudian yang terakhir, membebankan biaya perkara kepada penggugat menurut hukum. Itu namanya petitum. Baik adik-adik sekalian, selanjutnya pihak-pihak dalam perkara gugatan. Pihak-pihak dalam perkara kontensius dan volunter ya. Dalam perkara kontensius terdapat 2 pihak yang bersengketa. Kalau dalam perkara volunter hanya ada 1 pihak sebagai pemohon. Nah, kemudian kalau dalam perkara ke atas lagi ya. Pihak-pihak dalam perkara pihak-pihak dalam perkara gugatan itu adik-adik dalam perkara kontensius ya. Di samping ada penggugat dan tergugat, bisa juga ada turut tergugat. Kenapa ada turut tergugat? Karena sebenarnya turut tergugat tersebut sebenarnya umpamanya dia sebenarnya bisa menggugat juga, tapi dia abstain. Saya tidak mau ikut-ikut namanya. Namanya ada di antara ahli waris itu yang merasa haknya diambil oleh pihak yang lain, maka yang ingin menuntut haknya itu kan menjadi penggugat. Kemudian yang menguasai harta waris itu kan tergugat. Ada di antara ahli waris itu yang tidak mau ikut-ikut. Enggaklah, sebenarnya dia mau menggugat, sebenarnya ikut sebagai penggugat seharusnya dia, karena haknya juga diambil oleh tergugat. Nah, maka ini dijadikan sebagai turut tergugat. Kalau para tergugat yang menguasai itu bisa jadi dikuasai oleh beberapa orang. Anak pertama sama anak kedua umpamanya menguasai harta, maka itu dijadikan tergugat 1, tergugat 2.
Kalau penggugatnya banyak, bisa penggugat 1, penggugat 2 yang menggugat, yang menghadap di pengadilan. Kemudian yang abstain, yang aku tidak mau ikut-ikut, menerima saja putusan apa saja yang nanti diberikan oleh pengadilan. Nah, ini dijadikan sebagai turut tergugat. Baik adik-adik. Nah, dalam volunteer tidak ada pihak tidak ada pihak lawan ya, hanya ada pemohon saja. Berikutnya adalah pihak-pihak dalam perkara verzet. Apa itu verzet? Verzet adalah perlawanan terhadap putusan verstek. Nah, sekarang apa itu putusan verstek? Putusan verstek itu adik-adiknya putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat. Ketika oleh pengadilan tergugat dipanggil, sekali saja tidak hadir, sebenarnya hakim bisa memutus dengan putusan verstek di luar hadirnya, tanpa hadirnya tergugat ya. Tetapi biasanya hakim masih memberi kesempatan kepada pihak tergugat untuk hadir lagi. Biasanya kalau pada sidang pertama tidak hadir, biasanya dipanggil lagi untuk sidang berikutnya supaya hadir. Nah, ketika 2 kali tidak hadir, maka hakim bisa menjatuhkan putusan secara verstek tanpa hadirnya tergugat. Nah, ketika ternyata seumpamanya setelah diberitahu tentang putusan verstek, ternyata pihak tergugat itu tidak menerima terhadap putusan hakim dengan alasan apa karena dia tidak menerima panggilan atau karena dia berhalangan tidak hadir karena sakit, karena sebagainya, karena kecelakaan dan sebagainya. Kemudian dia merasa bahwa putusan hakim tidak berpihak kepada dia atau dia merasa tidak mendapatkan keadilan, maka dia bisa mengajukan verzet, yaitu perlawanan terhadap putusan verstek. Nah, kalau terjadi hal seperti ini, ada permohonan verzet, maka yang memohon itu namanya pelawan. Kemudian yang menjadi termohon itu terlawan, sebagai terlawan. Baik. Kemudian berikutnya adalah pihak-pihak dalam acara der den verzet. Nah, apa itu der den verzet? Yaitu perlawanan pihak lain, pihak ketiga terhadap permohonan eksekusi. Nah, contohnya gimana adik-adik? Ketika ada putusan pengadilan ya, putusan tentang waris umpamanya, ternyata oleh tergugat tidak dilaksanakan secara sukarela ya, kan oleh pengadilan sudah diputus bahwa yang berhak untuk mendapatkan harta warisan adalah ini. Ternyata yang menguasai itu tidak melaksanakan putusan hakim, tidak membagi secara sukarela ya harta warisan yang sudah diputus oleh pengadilan itu, maka kemudian pihak yang memenangkan perkara bisa mengajukan permohonan eksekusi agar supaya pengadilan yang mengeksekusi putusannya. Nah, kemudian ternyata ada pihak lain yang merasa bahwa loh kok mau dieksekusi, wong tanahnya sudah dijual ke saya umpamanya. Nah, pihak lain ini bisa namanya mengajukan der den verzet, merasa bahwa eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan merugikan dirinya, maka dia menjadi pihak sebagai sebagai pihak dalam der den verzet. Nah, maka kalau terjadi seperti ini namanya pelawan yang mengajukan der den verzet itu pelawan, pihak penggugat yang memenangkan perkara umpamanya ya, itu namanya terlawan 1, kemudian yang tergugat menjadi terlawan 2. Baik adik-adik, selanjutnya adalah pihak-pihak dalam acara intervensi. Nah, apa itu acara intervensi? Ini perkara belum putus, perkara waris umpamanya ya, ada penggugat, ada tergugat dalam perkara waris. Kemudian ada pihak yang sudah membeli tanah waris ini, khawatir dirugikan, maka dia bisa menjadi pihak dalam perkara yang belum diputus ya. Kalau tadi kan der den verzet itu sudah pereksekusi, sudah ada putusan, kemudian ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang, itu namanya der den verzet. Kalau intervensi ini perkara yang masih berjalan, masih dalam tahap gugat menggugat di pengadilan, ternyata ada pihak luar yang merasa dirugikan, khawatir dirugikan haknya nanti karena
objek yang disengketakan itu sudah dia beli umpamanya ya. Sering kali ini dalam perkara waris ya, dalam perkara harta bersama, umpamanya ada harta bersama sudah dijual, kemudian suami istri menggugat harta bersama. Nah, pihak yang pembeli ini bisa masuk sebagai pihak, namanya adalah pihak-pihak dalam acara intervensi. Bentuk-bentuk intervensi ini ada beberapa macam adik-adik ya. Yang pertama tasengkom. Pihak ketiga yang masuk dalam proses perkara disebut sebagai penggugat intervensi. Sedang pihak penggugat disebut tergugat satu intervensi, yang tergugat menjadi tergugat dua intervensi. Kemudian ada juga fugeng. Pihak ketiga bergabung menjadi penggugat atau tergugat sesuai kepentingannya ya. Kalau seseorang merasa ada di pihak penggugat, dia mengajukan fugeng sebagai penggugat. Nah, kemudian kalau dia namanya di pihak tergugat, nah, menjadi pihak sebagai tergugat. Kemudian ada fritzwaring. Pihak ketiga disebut penanggung ya. Saya yang bertanggung jawab. Nah, itu namanya fritzwaring. Kemudian ada perkara pihak-pihak dalam perkara banding dan kasasi ya. Kalau setelah diputus oleh pengadilan tingkat pertama ternyata tidak menerima, maka ia bisa menjadi pembanding. Nah, yang dibanding menjadi terbanding. Nah, baik. Kemudian mengenai kumulasi gugatan. Nah, gugatan itu adik-adiknya bisa kumulasi. Kumulasi itu ada dua. Yang pertama kumulasi subjektif. Kumulasi itu apa maksudnya? Yaitu gabungan beberapa gugatan, hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama ya. Nah, kumulasi itu ada dua. Ada pihaknya yang kumulasi, maksudnya ada beberapa orang. Ada yang sengketanya yang kumulasi, ada beberapa sengketa. Contohnya, kalau kumulasi subjektif itu ada penggugatnya ada beberapa orang atau tergugatnya ada beberapa orang. Kalau kumulasi objektif itu objek gugatannya itu yang ada beberapa macam. Contohnya, kalau dalam perkara perceraian ya, di samping ngajukan cerai juga ngajukan hak asuh anak, ngajukan nafkah, ngajukan harta bersama. Itu namanya kumulasi objektif. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan. Ada perkara konkursus kebersamaan, yaitu penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum yang sama. Contohnya yaitu pemohon ingin mengajukan pernikahan ya, ingin mengajukan mengurus pernikahan, tapi ternyata dia untuk menikah terhambat karena orang tuanya tidak mau menikahkan ya, walinya adol, kemudian umurnya tidak cukup, kemudian yang pihak laki-laki tidak diizinkan oleh orang tuanya. Nah, ini bisa konkursus namanya. Satu perkara kan seharusnya perkara wali adol itu satu perkara, dispensasi nikah satu perkara, izin kawin satu perkara. Tapi ini bisa karena sama-sama untuk terlaksananya suatu perkawinan bisa diajukan berbarengan menjadi satu perkara. Si istri tidak mau menikahkan walinya, si suami tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk menikah. Kemudian umurnya tidak cukup kedua-duanya umpamanya, atau salah satunya tidak cukup, maka ini ajukan cukup satu perkara, itu namanya konkursus. Kemudian selanjutnya ada intervensi tadi ya, sudah ya, ini Tassenkom, Fuging, Fritzwaring. Berikutnya adalah gugatan perwakilan kelompok atau namanya class action. Apa itu class action? Yaitu pergugatan yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dia atau dari dia untuk mereka sendiri ya. Contohnya gimana? Ada beberapa waktu yang lalu di Pengadilan Agama Pamekasan pernah ada gugatan class action.
yaitu ada beberapa orang nasabah ya, berada dari suatu perbankan ya. Mereka ini mengambil berhutang sepeda motor ya, kemudian membayarnya secara cicilan. Ketika beberapa orang ini tidak membayar atau bayarannya tidak lancar, kemudian oleh pihak bank, kemudian sepeda motornya ditarik, itu ya, ditarik. Akhirnya mereka kan merasa dirugikan, padahal sudah bayar gitu. Ya, pas mulai. Adik-adik yang berbahagia, sempat macet sebentar ya. Selanjutnya adalah gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam hal jumlah anggota kelompok sangat banyak, sehingga tidak efektif kalau diajukan bersama-sama dalam satu gugatan. Kemudian terdapat kesamaan fakta atau peristiwa. Kemudian wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan. Jadi yang menjadi wakil dalam kelompok tersebut yang menggugat itu harus orang yang jujur, dipilih orang yang jujur dan sungguh-sungguh melindungi kepentingan anggota kelompok. Baik adik-adik sekalian, sekarang kita akan berbicara tentang penasihat hukum ya. Ini kuasa khusus ini maksudnya ya, kuasa khusus atau penasihat hukum atau pengacara ya. Praktek penasihat hukum di pengadilan agama diatur dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum itu kedua belah pihak jika menghendaki dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan surat kuasa khusus ya. Jadi ketika seseorang mau memberikan kuasa kepada kuasanya itu bisa pengacara, bisa advokat, bisa dosen dari LBH Fakultas Hukum, bisa kuasa insidentil ya. Kuasa insidentil itu siapa? Kuasa insidentil itu dari kalau perceraian itu dari pihak keluarganya ya. Demikian juga waris bisa memberikan kuasa kepada salah satu keluarganya untuk menjadi kuasa ya, sekalipun tidak hadir semua bisa memberikan kuasa. Kuasa insidentil nih syarat-syaratnya dengan alasan hubungan semenda atau keluarga sedara. Kemudian mengetahui baca tulis yang menjadi kuasa. Mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan. Mendapatkan izin dari ketua pengadilan. Menerima kuasa insidentil. Kalau tadi yang pengacara, itu ini pengacara atau ini yang bisa menjadi kuasa juga. Yang pertama ya, advokat dulu ya. Advokat yaitu penasihat hukum yang bergelar sarjana hukum, diangkat berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman. Kemudian yang kedua, pengacara atau disebut pengacara praktek, penasihat hukum yang bergelar sarjana hukum, diangkat berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi. Selanjutnya dosen dari LBH. Kemudian kuasa insidentil tadi sudah saya jelaskan ya. Saya kira sudah selesai adik-adiknya. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa dipahami. Baik adik-adik sekalian berbahagia, itu tadi kita sudah membahas tentang pengajuan gugatan dan permohonan, dan demikian juga dengan tata cara mengajukan gugatan dan permohonan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada adik-adik pada pertemuan kali ini mudah-mudahan dapat dipahami dengan gamblang. Kalau nanti seumpamanya ada yang kurang paham, silahkan mengajukan pertanyaan di WA Group. Saya akan melayani pertanyaan adik-adik dan insya Allah sampai malam nanti saya bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh adik-adik sekalian. Dan mudah-mudahan
mudah-mudahan setelah adik-adik paham dengan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan di antara adik-adik ini, mudah-mudahan besok setelah menjadi sarjana, mudah-mudahan ada di antara kalian yang menjadi pengacara atau advokat. Kemudian ada yang aktif di lembaga badan hukum, sehingga adik-adik sekalian bisa membantu para pihak pencari keadilan, minimal para pihak pencari keadilan di lingkungan keluarga sendiri, di lingkungan tetangga dan orang-orang sekitar yang ada di sekitar adik-adik sekalian. Demikian adik-adik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ilal liqa fi amanillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.